Tentunya kalau pandangan saya terkait advokat dengan kaitannya dengan media sosial, itu tinggal bagaimana dia memfungsikan media sosial itu bisa mengupgrade dirinya apa enggak. Artinya advokat ini kan yang dia jual jasa ya. Jasa, betul. Apakah dengan menggunakan medsos ini bisa katakanlah membantu dia katakanlah memasarkan jasa hukumnya apa enggak di situ. Terus kemudian ya karena advokat itu profesi, dia memiliki kode etik. Nah, di dalam dia menjalankan medsosnya itu kan kita diatur oleh rambu-rambu kode etik, Mbak. Yang mana tatkala kita menyalahi kode etik, kita bisa dibawa ke dewan kehormatan. Jadi karena profesi itu pasti punya kode etik, dia punya organisasi perkumpulan kan. Oke. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizen, balik lagi pada episode Diksi kali ini. Nah, untuk kali ini Birini nggak sendirian juga. Masih banyak Letizen yang ada di rumah, mungkin yang lagi nonton diskusi bawa inspirasi kali ini mengenai tentang sosial media. Dan kita nanti akan ulas bagaimana sih sosial media ini digunakan secara baik. Seperti halnya podcast Diksi kali ini kan podcast ya, jejaring sosial yang diunggah kepada YouTube. Terus kemudian kita bawakan diskusi yang nantinya akan bisa jadi bawa inspirasi buat netizen semua. Nah, sekarang Birin ditemenin oleh Bapak Agustian Siagian. Boleh dikasih tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Agustian Anggi Siagian SHCLL CPLA. Boleh diperkenalkan dulu Bapak ini sebagai apa, profesinya apa kepada netizen. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman netizen, perkenalkan saya Agustian Siagian. Kebetulan hari ini saya menjabat sebagai Ketua DPC Pradi Kabupaten Malang. Selain itu juga saya sebagai managing partner dari kantor Agustian Siagian Law Firm. Oke, sudah berkecimpung sebagai seorang advokat berapa tahun, Pak? Saya berkecimpung ya, kalau saya disumpahnya kan di 2014, cuma saya sudah terjun dari 2012. Dari 2012. Terus di 2016 saya mencoba mendirikan kantor sendiri. Waduh, secepat itu Pak ya? Ya, cepat juga enggak. Oh, cepat juga enggak. Sama-sama masih berproses. Sampai sekarang pun juga masih berproses ya Pak. Oke, ngomongin tentang sosial media saat ini Pak. Sekarang ini kan udah booming sekali, perkembangan sudah pesat ya kan. Mengenai elektronik, terus kemudian jejaring sosial, media sosial itu sekarang juga berkembang sangat cepat. Dan sampai akhirnya melahirkan Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu. Menurut Pak Agustian gimana Pak? Pendapat Bapak seorang advokat melihat perkembangan media sosial yang sungguh pesat. Ya, tentunya kalau pandangan saya terkait advokat dengan kaitannya dengan media sosial, itu tinggal bagaimana dia memfungsikan media sosial itu bisa mengupgrade dirinya apa enggak. Artinya advokat ini kan yang dia jual jasa ya. Jasa, betul. Apakah dengan menggunakan medsos ini bisa katakanlah membantu dia katakanlah memasarkan jasa hukumnya apa enggak di situ. Terus kemudian ya karena advokat itu profesi, dia memiliki kode etik. Nah, di dalam dia menjalankan medsosnya itu kan kita diatur oleh rambu-rambu kode etik, Mbak. Yang mana tatkala kita menyalahi kode etik, kita bisa dibawa ke dewan kehormatan. Jadi karena profesi itu pasti punya kode etik, dia punya organisasi perkumpulan kan. Oke. Kalau ngomongin tentang profesi advokat juga, kita kan apalagi Pak Agustian nih. Pak Agustian kan sudah berkecimpung lumayan lama ya. Yeah. Sudah mau 10 tahun berarti dari 2012. Sudah 10 tahun, 12 tahun lebih ya. Nah, dari situ apakah Pak Agustian ini
merasa pastinya sudah dikenal banyak orang ya. Nah, proses dikenalnya banyak orang ini apakah Pak Agus juga memberikan promosi atau apa ya istilahnya ada atau ada cara untuk orang lain itu biar ke Pak Agus berkonsultasi bersama Pak Agus kayak gitu, gimana caranya Pak Agustian? Jadi selama saya menjalankan praktek sebagai advokat, Mbak, jujur saya nggak pernah promosi. Nggak pernah promosi? Nggak pernah promosi. Oke. Cuma saya lebih memaksimalkan mungkin ya kalau kenal ya lebih banyak dari mulut ke mulut. Jadi kenal ini yang ngerti. Oke. Jadi lebih banyak marketing saya itu katakanlah sistemnya lebih dari mulut ke mulut. Ya. Dari mulut ke mulut. Jadi kenal. Saya suka memasuki lingkungan-lingkungan yang baru. Oke. Kenal dengan orang-orang baru. Oke. Jadi sebenarnya saya masih menggunakan cara konvensional ya. Oh. Tidak terlalu fokus penekanan di medsos seperti teman-teman pada umumnya. Gitu. Terus kalau misalnya Pak Agus dengan cara yang masih secara konvensional dari mulut ke mulut nih, bagaimana pendapatnya Pak Agus mengenai legal influencer? Jadi banyak juga saya melihat di sosial media bahwasanya advokat ini juga sebagai influencer. Iya. Bukan hanya dia hanya praktik persidangan aja atau membantu klien dan sebagainya, tapi juga kadang tuh ada edukasi kan, biasanya di platform kayak gitu di media sosial dia juga mengedukasi hukum itu melalui video pendek kayak gitu. Yeah. Gimana Pak menurut Pak Agus? Itu hari ini memang marak terjadi dan sangat-sangat banyak. Jadi saya kadang buka IG, buka medsos lainnya sering muncul seperti itu. Tapi saya melihat dari sisi positifnya saja. Artinya rekan-rekan sejawat saya itu punya kepedulian terhadap masyarakat, khususnya mungkin untuk memudahkan masyarakat mencari keadilan. Jadi mungkin kalau dia cari yang kata kuncinya keywordnya nanti apa kan muncul video itu kan. Betul. Termasuk juga ya untuk membantu, karena kita mengingat konstitusi kita bahasanya Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Nah, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan rekan-rekan saya sebagai influencer itu sudah mengedukasi masyarakat Indonesia, memberikan pemahaman sehingga masyarakat kedepannya dia lebih sadar hukum, meskipun hanya lihat melalui dibungkus dengan konten-konten singkat seperti itu ya. Oke, itu kalau misal dilihat dari sisi positifnya. Tapi bagaimana itu kalau misalnya dilihat dari sisi negatifnya Pak? Pertama, jadinya apakah itu nanti akan oversharing mengenai kasus klien kayak gitu tuh bagaimana Pak? Sedangkan di kode etik profesi advokat itu kan tidak boleh menyebarluaskan mengenai klien kayak gitu. Jadi karena medsos ini tergantung di tangannya siapa. Dia ibaratkan ini kan ibaratkan pedang ini, mau digunakan untuk apa untuk baik atau digunakan untuk hal buruk. Cuma ketika kita berbicara kembali lagi advokat itu ada kode etik. Yang jelas dia tidak boleh membocorkan rahasia klien. Betul. Yang penting. Ya, makanya kan banyak teman-teman itu bilang menggunakan inisial atau ada kasus yang pernah saya tangani tapi tanpa menyebutkan namanya kan, itu yang sering saya lihat seperti itu. Cuma ada juga kayak misalnya kita di kode etik itu kan dilarang untuk beriklan. Tapi sering juga saya jumpai bagi Anda yang membutuhkan pengacara perceraian itu kan tidak boleh itu. Dan itu banyak terjadi hari ini. Itu termasuk pengiklanan ya Pak? Pengiklanan. Yang membutuhkan ini. Kita kembali lagi kode etik. Tapi saya tidak memungkiri hal itu terjadi karena apa? Hari ini dunia profesi kami, dunia advokat ini sedang porak-poranda. Terlalu banyak organisasi advokat baru bermunculan yang kita tidak tahu itu asal muasalnya dari mana. Gitu, ya. Dia nggak tahu pendidikannya kapan, ujiannya kapan, pernah magang apa enggak. Ya tiba-tiba sudah disumpah nggak ngerti kode etik, ya main jalan aja kayak cowboy seperti itu. Apakah itu juga termasuk persaingan Pak? Hal yang semacam itu? Saya tidak melihat persaingan, cuma saya meyakini ya dalam profesi kita ini seleksinya seleksi alam. Kalau jadi gini, akan tetap ada klien-klien yang mencari advokat yang berintegritas, gitu. Jadi saya tidak melihat itu pada persaingan, Mas. Semua kembali kepada si pemberi jasa hukumnya. Ini juga menjadi notis buat kita ya Pak. Berarti mencari seorang advokat itu juga harus berintegritas, memahami bagaimana kode etiknya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya tergiur mengenai promosi begitu. Apalagi di sosial media ini kan juga
semua orang bebas berpendapat juga ya. Nah dari situ kita mulai belajar untuk mencari atau lebih teredukasi mengenai integritas dari seorang profesi advokat. Oke, bagi seorang advokat ya, Pak Agustian ini sudah lama ya menjadi seorang advokat. Apakah belum terlalu lama juga, Mbak? Iya, Mas pastinya ada seniornya ya. Tapi menurut saya luar biasa juga Pak Agus ini, karena juga menggait anak-anak muda begitu. Jadi bukan hanya belajar bersama senior, tapi Pak Agus juga bisa menggait anak-anak muda. Jadi mahasiswa kami yang bisa magang di sana dan lain sebagainya itu bisa belajar dari Pak Agustian sendiri. Nah, dari seorang advokat ini tadi kan ada batasan ya Pak ya, yang harus kita batasi dalam penggunaan sosial media, apalagi seorang advokat. Nah, itu menurut Pak Agus, batasan apa lagi sih yang harus diperhatikan bagi seorang advokat selain mungkin menyebarkan rahasia klien, terus kemudian beriklan, berpromosi, kayak gitu, apalagi Pak yang harus kita batasi dalam sosial media? Ya, terutama juga jangan menyebarkan konten yang sesat. Oke. Itu gimana Pak? Maksudnya konten yang sesat ini? Jadi kadang dia gimana? Mungkin asal mau aja karena mungkin yang penting lantang, dia nggak tahu. Karena hukumnya nggak seperti itu. Oke. Ada juga Pak? Ada juga. Kapan ini saya pernah ada melihat, nggak tahu kontennya siapa ya, salah satu konten itu membahas tentang harta gono gini. Yang mana kalau secara hukum kan sudah jelas harta gono gini segala macam harta yang didapatkan setelah perkawinan. Iya. Nah, dia bilang, oh itu bisa. Ya karena yang mencari istrinya ya itu hanya untuk istrinya saja. Suaminya nggak dapat, kan nggak bisa itu kan, main asal klaim aja seperti itu. Akhirnya itu bisa menyesatkan netizen seperti itu. Oke, jadi bahaya juga ya Pak kalau kita memberikan konten ke masyarakat dan itu tidak jelas, sesat. Jadinya akhirnya jadi sebuah klaim tersendiri. Betul. Ya nantinya buat masyarakat. Oke, terus menurut Pak Agustian, bagaimana caranya nanti advokat ya mungkin bisa menjadi pesan buat advokat-advokat yang baru lah nanti mungkin atau juniornya dari Pak Agustian mengenai independensi atau objektivitas ketika seorang advokat itu aktif di sosial media. Pasti kan juga punya pengaruh kayak ini tadi, pengeklaiman ke atas pembahasan yang sesat itu kan bisa diklaim aja ya sama masyarakat kalau masyarakatnya memang awam seperti itu. Nah, itu harus gimana biar kita tuh meyakinkan bahwa seorang advokat itu pasti apapun yang diomong itu nanti akan jadi klaim dari masyarakat yang awam. Cara kita untuk bisa meyakini diri kita sendiri itu bagaimana Pak, menurut Pak Agustian? Jadi ya pertama ya, jadi advokat itu jadi advokat yang bertanggung jawab, berintegritas, jangan menyesatkan klien. Artinya tidak hanya sekedar dalam berbicara, dalam bermedsos ya. Jadi kita punya tanggung jawab juga untuk mengedukasi masyarakat secara umum. Ya, bagilah konten-konten yang bermanfaat dan berguna dan memang bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan koridor hukum. Karena advokat itu adalah penegak hukum, itu amanat undang-undang. Jadi dia harus paham hukum. Seperti itu. Oke. Kalau ngomongin terkait kode etik advokat yang tadi dijelaskan ya, pasti ada sanksi tersendiri Pak dari Dewan Kehormatan ya kan. Gimana sanksi tersebut nanti akan dikerahkan gitu Pak. Jadi bagaimana prosesnya? Ini kan terkait dengan etika kode etiknya kayak gitu gimana Pak? Jadi gini, advokat itu kalau dia sampai dibawa ke Dewan Kehormatan, itu ibaratkan telur di ujung tanduk, Mbak. Jadi kalau sampai dibawa ke Dewan Kehormatan dan itu di situ pertaruhan reputasi. Kadang mungkin kita kerja bener aja masih bisa dipermasalahkan oleh mungkin orang-orang yang nggak suka atau klien yang nggak puas ke Dewan Kehormatan, apalagi kita kerja nggak benar. Nah, untuk itu ya advokat itu salah satu konstitusinya adalah kode etik advokat Indonesia itu harus benar-benar dipegang. Karena kode etik itu mengatur berbagai macam hal ya. Termasuk salah satunya mengatur hubungan kita dengan sesama rekan sejawat gitu. Nah, kan hari ini mungkin kita lihat itu banyak
konten di berbagai banyak tontonan kita lihat ya, antara pengacara bertengkar gitu Iya, kan. iya. Ya, sementara di kode etik itu tertulis untuk saling menghormati sesama rekan sejawat, tapi kita disajikan oleh tontonan hari ini kan tidak seperti itu. Oke, jadi kita juga harus berhati-hati ya. Berhati-hati. Kalau misalnya jadi seorang advokat, maka kita harus berpegang teguh pada kode etik advokat itu sendiri. Oke, terakhir mungkin ada 2 pertanyaan yang nanti saya ajukan lagi, Pak. Selain ada pertanyaan yang sudah tertulis, ada pertanyaan juga dari Leptizen yang mungkin nanti kita bisa tampilkan. Oke, terakhir, dalam peran seorang profesi advokat itu kan pasti ada organisasi ya yang Pak Agustian ikuti juga dalam organisasinya. Nah, bagaimana caranya harus punya pesan yang baik untuk para calon-calon advokat, begitu? Bagaimana peran dari organisasi profesi tersebut? Jadi organisasi profesi itu pasti pertama wadah dia berhimpun. Terus kemudian organisasi profesi ini juga wadah pembinaan terhadap yang bersangkutan. Nah, seperti tempat kami, ketua umum kami kan Pak Dr. Lut MB Pangaribuan. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua DPC Pradi Kabupaten Malang. Jumlah anggota saya itu sekitar 70 sekian lah. Dari 70 sekian itu 60 lebih itu isinya anak-anak muda. Anak-anak muda yang memang di situ adalah orang-orang yang punya semangat-semangat yang luar biasa. Yang saya punya modal di situ. Nah, kemudian kita ini kayak misalnya di tempat kami Pradi Kabupaten Malang, kita ada rutin ngumpul paling nggak sebulan sekali. Kita undang senior-senior kita sebagai pembicara di situ. Salah satunya tidak terlepas dari berbicara kode etik, terus berbicara mengenai ya, sharing pengalaman. Jadi hal-hal seperti itu untuk mengupgrade kapasitas. Jadi mengupgrade skill masing-masing anggota. Masing-masing juga menyadarkan mengenai pentingnya kode etik di situ sih. Jadi melalui hal ini seperti itu hal juga yang bisa. paling aman seperti itu. Jadi agendanya nyantai, yang ngopi aja itu sebulan sekali, ngopi makan-makan ya kita hadirkan senior-senior, termasuk kadang diskusinya ya isu-isu yang aktual apa kan seperti itu. Oke. Terus ini mungkin satu pertanyaan lagi buat saya dari saya sendiri, dari saya pribadi. Jadi banyak sekali mungkin advokat-advokat baru, Pak. Kebanyakan beliau-beliau ini itu mungkin di dalam kantornya sudah kan sudah bisa membuka kantor setelah disumpah ya Pak ya. Terus kemudian apa menurut Pak Agustian ketika para advokat ini itu hanya mementingkan personal branding dia di khalayak media sosial, tetapi ternyata tidak ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Jadi kayak datang misalnya ke klien atau ke pengadilan dan lain sebagainya, dan disitu hanya mempersonal brandingkan dia yang dimasukkan di dalam media sosial. Tetapi di lokasi tersebut atau dia datang untuk mempersonal brandingkan dia itu tidak ada yang harus dikerjakan kayak gitu. Menurut Pak Agustian gimana? Ya, itu banyak terjadi. Iya. Banyak terjadi. Ya, kadang kalau pengacara pintar itu kan banyak, Mbak. Tapi tidak semua pengacara bisa jualan. Oke, ini yang juga penting. Ini juga penting. Jadi saya lihat di sini juga ya mengupgrade kapasitas diri kita itu harus terus-menerus. Oke. Tapi juga kita harus belajar berjualan. Tapi jangan belajar berjualan aja tanpa mengupgrade kapasitas dirinya, kualitas dirinya. Yang kita jual sendiri adalah jual karung aja, nggak jual isinya. Gitu. Nah, ya itu. Itu yang banyak terjadi. Tapi saya tidak berani masuk terlalu dalam situ. Itu biarkan menjadi urusan bisnis mereka masing-masing. Oke. Mungkin itu cara seseorang untuk bisa menarik isinya itu tadi yang dalam karung yang kosong, begitu ya mungkin ya. Meyakini ya rezeki itu nggak akan kemana. Oke, mungkin begitu. Oke, Pak Agustian, kita sudah selesai dalam pertanyaan tersuratnya. Kemudian kita akan cek pada televisi bahwasanya ada netizen yang mengirimkan pertanyaan pada question box. Oke, pertanyaan pertama diajukan oleh Ed Saturn
Satur, izin bertanya Pak, apakah seorang advokat itu diperbolehkan untuk melakukan promosi atau iklan terkait jasa hukum di media sosial? Jika diperbolehkan, apa saja batasannya? Tadi juga sempat sudah dijawab oleh Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa mengulas lagi, Bapak silakan. Jadi advokat itu memang nggak boleh beriklan, Mbak. Sebenarnya tidak boleh beriklan. Nah, cuma apalagi sampai katakanlah di situ seperti mengobrol dirinya ya. Iya. Bagi Anda yang ingin bercerai hubungi saya Nah, nomor ini. iya itu juga agak ribet juga Pak. Bahasanya mau ini. gimana ya? Jadi karena Anda bercerai dengan suami, Anda ingin bercerai, kayak gitu kan? iya. Jadi Bagi kayak Anda yang memiliki kasus tanah hubungi kami. Ya, Iya. advokat itu nggak boleh menawarkan diri seperti itu. Oke. Tapi banyak terjadi. Cuma karena bakal sudah seperti itu dia secara tidak langsung menjatuhkan marwahnya. Oke, gitu. Cuma ya tidak bisa saya lakukan juga karena batasan dalam kode etik itu penafsirannya luas banget, Mbak. Itu penafsirannya terlalu luas. Gitu. Seperti itu. Jadi kita juga harus tahu batasan. Kita harus tahu batasan karena sifatnya kalau bicara kode etik kan larinya kepada moral ya. Heeh. Gitu. Jadi kita harus tahu batasan diri kita sendiri Betul. sebenarnya. Jadi Ya. bagaimana misal nih saya jadi seorang advokat, jadi gimana saya ini seorang advokat ini bisa tetap punya marwah, punya integritas kayak gitu Itu ya. bisa dilihat medsos kantor saya seperti itu kosong. Kita nggak tahu konten apa yang mau kita sajikan. Oh gitu. Jadi tapi di Instagramnya Pak Agustian sendiri gimana? Ya lebih banyak kegiatan-kegiatan ya, kegiatan kerjaan, kegiatan pribadi, Oh. seperti itu aja. Karena saya kalau bicara medsos kantor kan artinya di sini kok firmannya ya. Saya hanya berpikir gini aja sih, Mbak. Artinya bukan saya tidak mau memfungsikan medsos saya, tetap saya fungsikan. Cuma kita mungkin banyak lihat iklan mobil di TV ya. Iklan mobil ini. Cuma di TV saya tidak pernah lihat iklannya Lamborghini, iklannya Ferrari. Oh iya. Ya gitu aja sih, Mbak. Betul. Karena orang yang akan beli Lamborghini atau Ferrari tidak bakal ngelihat TV. Iya kan, Pak? Oke, itu mungkin jadi kiasan aja ya, Pak ya. Oke, kita boleh ganti ke pertanyaan kedua dari netizen dari @cehrain. Selamat pagi Bapak, saya mau tanya apakah seorang advokat diperbolehkan memberikan pendapat hukum atas perkara yang sedang berjalan di sosial media? Jadi pendapat hukum. Pendapat hukum boleh aja. Boleh Jadi tujuannya aja. yang penting di situ ada nilai edukasinya. Ada nilai Dan edukasi. ini kan banyak terjadi, kita lihat hari ini ada kasus-kasus yang viral ya, banyak advokat berargumentasi. Betul. Cuma di situ kita lihat argumentasi itu merupakan argumentasi hukum atau argumentasi non hukumnya. Terus argumentasi hukumnya itu memang berdasarkan atas hukum atau berdasarkan atas hukuman. Ya. Itu aja. Saklek juga ya Pak ya. Pak Agusnya ngomong cas tapi bener. Ya. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam bersosial media karena siapapun itu, entah advokat secara senior, junior, pasti kita ini akan dianggap lebih tahu daripada masyarakat yang awam mengenai hukum gitu. Jadi jangan sampai mungkin nanti netizen cita-citanya menjadi advokat terus jangan sampai menyesatkan klien kayak gitu. Harus pintar dalam mengolah media sosial kita sendiri. Terus kemudian harus pintar dalam menjaga diri karena ada kode etik advokat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya ambil dari diskusi Bawa Inspirasi kali ini, Pak Agus. Terima kasih banyak atas diskusinya yang selalu bawa inspirasi buat netizen yang ada di rumah. Jadi teman-teman netizen yang ada di rumah selalu bermawas diri dalam bersosial media, selalu pintar-pintar dalam memilih sosial media mana yang akan kamu jadikan panutan seperti itu. Termasuk influencer, teman-teman netizen harus pintar dalam memilih influencer seperti itu. Oke, mungkin itu aja Pak Agus. Terima kasih atas kedatangannya di podcast kami. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Oke, itu aja. Jangan lupa netizen selalu tontonin terus podcast Diksi, selalu like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.